Semuanya, salam kenal. Ya, ada suster, ada ibu-ibu, ada bapak juga. Ya, tapi yang saya lihat di sini ibu-ibu menguasai menguasai tempat ini ya, luar biasa. Nah, bapak-bapak menjadi minoritas, romonya apalagi begitu. Tapi tidak apa-apa ya, menyenangkan berada bersama dengan Anda sekalian. Kalau kita hari ini akan mendengarkan renungan, saya akan membawakannya dalam 45 menit ya. Semoga bisa, kalau tidak ya sudah, anggap saja anggap saja ini apa? Ada selingan sedikit hari ini. Sebentar, ibu-ibu dan bapak-bapak serta suster, saya punya slide ada tetapi tidak muncul di bentar. Dia punya tidak di desktop, tetapi dari bentar, ada di dokumen. Saya senang, saya sekarang berada di Solo, walaupun saya sebenarnya berasal bekerja di Pusat Pastoral Mahasiswa Yogyakarta, ya, dan itu berarti bahwa saya sedang ada di Solo untuk acara besok. Juga sama acara nonton bareng virtual dan membedah satu film pendek hanya 20 menit saja, dan setelah itu ada dikupas dengan cara yang model Ignatian. Begitu. Sebentar, dia lagi preparing slide. Kelihatan ya? Nah, dan itu, saya juga kelihatan toh, saya nggak hilang toh. Oke, baik. Kita mulai saja. Pengalaman negatif dan jalan Tuhan. Ya, ini komunitas Love, Praying, and Family. Kita lihat saja. Pertanyaan kita mulai saja ya. Mengapa Tuhan mengizinkan pengalaman negatif atau penderitaan menjadi bagian dari hidup kita? Nah, siapa yang tidak pernah menderita di sini? Wah, kalau tidak pernah menderita itu berarti bahwa bukan manusia. Manusia itu harus menderita. Tidak ada yang, bahkan anak orang kaya ya, yang lahir besar penuh dengan segala macam sarana dan prasarana, tetapi semuanya pasti pernah mengalami penderitaan. Entah itu penderitaannya datang dari luar atau penderitaannya datang dari dalam batin, seperti itu. Pertanyaannya, mengapa Tuhan itu mengizinkan terjadinya pengalaman negatif dalam hidup kita? Kok hidup itu kok nggak ya nyaman-nyaman saja, pengalaman yang positif, menggembirakan, damai, terus dan seterusnya. Kita perlu lihat ya pertama-tama bahwa Tuhan itu tidak sama dengan manusia, ya. Kita itu berusaha mengerti mengapa kita itu menderita atau punya pengalaman negatif, tetapi kita harus sadar pertama-tama kita bukan Tuhan. Yesaya 55 ayat 9 mengatakan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Tuhan itu selalu jauh lebih tinggi dari manusia. Apa yang dipikirkan manusia baik, belum tentu bagi Tuhan itu baik, ya. Tapi kita juga ingat bahwa apa? Tuhan itu tidak sepenuhnya jauh dari manusia, berbeda saja, tetapi Tuhan itu bukan hanya berbeda tetapi dia dekat. Di dalam Kisah Para Rasul 17:28 di situ dikatakan bahwa sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Kalau tidak ada Tuhan, kita tidak hidup, kita tidak bergerak, dan kita tidak ada. Jadi apa? Jadi Tuhan itu sesuatu yang paling mendasar dalam hidup kita. Ya, Santo Augustinus dia mengatakan bahwa Tuhan lebih dekat dengan diriku daripada aku dengan diriku. Menarik ya, karena bahkan Santo Agustinus sendiri yakin bahwa apa, Tuhan itu jauh lebih mengerti tentang kita daripada kita sendiri. Ya,
Mengapa kita tidak mengerti tentang diri kita sendiri tidak sedalam seperti Tuhan? Yang pertama ya jelas Tuhan adalah Tuhan, Dia yang mencipta, Dia sejak awal dari hidup kita, Dia yang menenun kita, Dia yang tahu Dia mau jadikan kita seperti apa. Begitu. Jadi Tuhan itu tahu kita itu apa dan harusnya bagaimana kita hidup itu. Kita yang tidak paham, ya kadang-kadang tidak paham, kadang-kadang bukan hanya kan tidak paham, tidak mau cari juga, malas. Jadi, jadi ya tidak mengerti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Lanjut saja. Tapi bagaimana supaya kita bisa paham, walau Tuhan itu jauh melampaui kita, Dia juga sangat dekat dengan kita. Ketika dalam penderitaan kita perlu tahu cara untuk memahami penderitaan itu. Bagaimana kita bisa mengerti, memaknai penderitaan itu, ya. Tidak hanya menderita saja, ya. Tapi mengapa terjadinya pandemi, Romo? Kan Tuhan itu baik. Oke. Bagaimana, mengapa saya kehilangan pekerjaan saya? Oke, baik. Itu ya. Jadi kalau Anda bertanya boleh nggak? Boleh. Karena apa? Karena justru itu tempat di mana Anda berusaha memahami derita Anda. Jadi kalau ada orang, ada sahabat yang datang kepada Anda dan dia sementara menderita dan mengatakan, kenapa ya Tuhan kok ini yang membuat aku hidupku penuh dengan segala macam masalah ini ya. Terus kita jangan tiba-tiba menghakimi dia. Kamu orang beriman atau tidak? Kenapa kamu mempertanyakan Tuhan? Jangan dimarahi. Kalau dimarahi itu nggak jadi berkatnya orang, malah jadi musibahnya orang lain yang sedang menderita. Ya, sudah menderita, datang ke Anda marahin lagi. Ya, di mana imanmu? Bukankah kamu orang Kristiani harus punya pengharapan? Ya, kamu nggak cinta sama Yesus. Kasihan deh. Itu namanya sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Ya, jadi janganlah kita seperti itu. Karena apa? Pertanyaan-pertanyaan mereka, orang-orang yang menderita, itu sah loh. Itu sah, ya. Dan kita juga kalau bisa melihat solusi keluar, jalan keluarnya, kita juga mau memberikan, tidak menjadi hakim mereka, menghukum mereka karena pertanyaan-pertanyaan mereka, tetapi kita mau menjadi sahabat setia yang mau menunjukkan juga bagaimana kita memahami derita mereka walaupun kita tidak langsung menderita seperti mereka. Ya, menarik. Ah, ini pertanyaan lagi, mengapa kita mengalami negativitas atau ya pengalaman-pengalaman yang negatif, buruk, apapun lah, you name it lah. Ya, pertama jelas, apabila kita berdosa, ya di dalam Yesaya 55 ayat 7 dikatakan bahwa apa? Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah kembali kepada Tuhan, maka Ia akan mengasihinya dan pada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Jadi kita itu bisa berdosa, ya. Dan kalau berdosa kita bisa menerima apa? Menerima masalah dalam hidup kita. Contoh, ya, nggak perlu berdosa, bikin yang aneh-aneh di tengah jalan saja, ngelanggar lampu lalu lintas, lu dapat hukuman nggak? Dapat. Umpamanya dendanya besar, berapa ratus ribu, lalu marah-marah. Kalau Anda salah, Tuhan tidak akan melindungi Anda. Jadi kalau Anda salah, ya akui bahwa Anda salah dan harus bayar, gitu ya toh, bayar dosa Anda, gitu ya. Apakah kita harus membayar semua dosa kita? Tidak, karena Yesus itu sudah membayar dosa kita secara tuntas, tetapi bahwa kita itu masih terus berdosa dan kita perlu bertobat. Dan oleh karena itu kitab suci mengatakan bahwa orang fasik meninggalkan jalannya, hendaklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Bertobat kalau kita bermasalah karena dosa kita, ya. Kalau mulai lirik-lirik pasangan orang lain itu dan mulai mendambakan pasangan orang lain atau seseorang di luar pasangan, baik juga
Dia minta ampun sebelum terlambat. Ya, oke, itu salah satu contoh. Tapi juga kita itu bisa mengalami negativitas apabila kita dikenai dosa oleh orang lain atau orang lain berdosa dan kita disakiti oleh karena dosa mereka. Tapi Yesus bilang apa? Sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Luar biasa. Apakah kita disuruh mengampuni sebanyak 490 kali sesuai dengan Yesus punya perintah? Secara harfiah, jelas tidak. Purna. Ya, ada sempurna di dalam kitab suci. Ingat, penciptaan 7 hari, 6 hari plus 1. Tuhan Tuhan istirahat. Lah, itu 7 itu sempurna angkanya, ya. Jadi kalau 70 kali 7 itu sudah sangat sempurna, berarti kita harus mengampuni orang itu dengan sangat sempurna. Orang bertanya-tanya, Romo, mengapa kita harus mengampuni orang? Apakah karena Tuhan perintah lalu kita harus mengampuni orang? Apakah Tuhan sudah ampuni kita maka kita harus ampuni orang lain? Itu benar. Tetapi juga ada hal lain yang harus kamu tahu. Apa? Ketika kamu mengampuni orang, kamu menjadi orang yang merdeka. Karena barang siapa tidak bisa mengampuni karena disakiti oleh orang lain, maka dia menjadi tawanan. Tawanan apa? Tawanan rasa sakitnya, ya. Kasihan deh lo. Ya, tidak bisa mengampuni orang, kau jadi tawanan rasa sakitmu, ya. Itu berat sekali sepanjang hidup yang diingat hanya kesakitan saja. Nanti kalau sudah tua yang diceritakan kepada cucunya juga rasa sakit saja, rasa kecewa, rasa sedih, rasa malu, rasa marah, dan seterusnya. Pernah lihat orang-orang tua yang sehari-hari isinya hanya sumpah serapah dan ya macam-macam yang tidak enak. Itu tanda belum berdamai, belum mengampuni masa lalunya dan orang-orang di masa lalunya. Ya, kalau kita menderita karena orang lain, kita harus mengampuni supaya apa? Kita tidak terus-menerus menderita. Ya, barang siapa tidak bisa mengampuni, berarti dia memilih untuk terus-menerus menderita. Kasihan deh lo, ya. Juga kita itu mengalami negativitas di dalam hidup kita karena Tuhan itu mendidik, mendisiplinkan, dan menumbuh kembangkan kita dalam keutamaan, iman, harapan, dan kasih. Lihat ayat ini. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ya, kalau saya sih dulu tidak dihajar oleh bapak saya. Bapak saya itu tidak pernah main tangan. Oh, sekali sih bapak saya pernah nempeleng saya, tapi ya nggak kerasa apa-apa. Habis ditempeleng, sayanya tersenyum dan pergi. Ya, pergi gitu ya. Yang paling parah itu mama saya. Mama saya itu kan, saya kan orang Flores. Ini semoga ada yang dari Flores. Kalau tidak ada tidak apa-apa. Saya orang Flores. Itu mama saya kalau kalau saya nakal saya selalu dikejar dengan ekor pari. Tahu ya ikan pari ya, itu ekornya berduri-duri tajam dan kalau dijemur kering oleh bapak saya itu di atas genteng gitu ya, dalam beberapa hari ketika dia kering dia jadi kaku dan durinya menjadi sangat kaku dan bisa kalau dipukulkan orang bisa berdarah-darah. Lah itu jadi tempatnya mama saya untuk mendisiplinkan saya. Ya, saya bilang kepada mama saya, dulu kok mukulnya saya kok hanya seminggu sekali gitu dengan ekor pari. Dipukul seminggu sekali dengan ekor pari jadi Romo nih sekarang.
Kalau dipukul dipukul tiap hari mungkin sudah jadi uskup atau paus sekarang. Ya, tapi itu aja bercanda saja ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, para suster ya, kita seringkali perlu bertumbuh, dan kalau kita bertumbuh, kita perlu mengalami yang namanya tidak nyaman. Ketidaknyamanan di dalam hidup itu cara kita bertumbuh. Barang siapa tidak pernah mengalami ketidaknyamanan di dalam hidupnya, dia akan menjadi anak-anak terus. Orang dewasa adalah orang yang siap mengalami ketidaknyamanan dalam hidupnya. Ya, semakin kita menjadi dewasa, bukan dewasa dalam arti tua secara biologis, tapi dewasa secara emosional dan spiritual, kita semakin bisa berdamai dengan pengalaman tidak nyaman dan bahkan melampaui perasaan-perasaan tidak nyaman dan serta bertumbuh berkembang ya dalam keutamaan. Karena apa? Pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan ya. Saya yakin ya bahwa pengalaman mama saya mendisiplinkan saya itu adalah sebuah pengalaman yang menyenangkan di mata Tuhan. Tidak di mata saya sih waktu itu. Jengkelin banget ya. Tapi ya sudah. Nah, itulah. Jadi dari sini kita bisa lihat ada 4 alasan orang benar menderita. Saya ambil dari kitab suci saja supaya kita itu sama-sama belajar kitab suci juga. Ada 4 alasan orang benar menderita. 1, dunia membencimu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ada satu keluarga, ya, kawin campur, lalu pada satu titik setelah dia ikut retret, dia bilang istrinya, kamu jadilah Katolik, anak-anaknya diminta jadi Katolik semua. Lalu mereka satu keluarga jadi Katolik, lalu orang-orang di desanya tidak senang, mereka memusuhi dia dan keluarganya. Well, itu konsekuensi jadi pengikut Kristus, ya, di dunia yang dipenuhi dengan para pembenci Kristus. Begitu. Ya, bukan hanya soal perbedaan keyakinan, tetapi juga umpamanya orang-orang di kantor korupsi semua, kamu nggak mau korupsi, saya anak Tuhan, saya tidak akan korupsi, maka kamu dimusuhi, difitnah dan macam-macam oleh teman-teman kantormu. Well, itu konsekuensinya ikut Kristus. Itu alasanmu menderita itu karena kamu benar dan kamu mau ikut Kristus. Jadi dunia bisa membencimu. Ya. Yang kedua, dosa orang lain. Nah, itu tadi sudah saya beritahu ya. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ya, ya sudah. Kalau kamu berbuat baik, kamu jujur, tapi temanmu menipu, ya sudahlah. Janganlah menyimpan dendam itu. Uangnya berusaha dibalikan, tapi kalau dia tidak mau, janganlah kau menjadi kesakitan dengan menyimpan dendam kepada teman atau partner bisnismu, seperti jangan, ya. Tapi itu orang benar bisa menderita, ya, karena dosa orang lain. Tuhan di mana? Tuhan tidak campur tangan supaya dia tidak tipu saya. Tuhan itu bukan polisi. Jadi yang ngatur kayak gitu-gitu. Tuhan itu meletakkan hukumnya di dalam batin kita, di hati nurani kita, dan ketika kita melanggar, kita akan merasa kurang nyaman, ya. Dan dengarkanlah suara hati supaya jangan berbuat dosa. Yang ketiga, menyalibkan daging dan nafsu, itu dengan cara mendisiplinkan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya itu, ya, jangan lirak-lirik yang lain, ya.
Sama. Oh, lirik boleh sih, lirik boleh, nggak apa-apa. Kalau lirik nggak apa-apa, lirik boleh. Kalau menginginkan ya nggak boleh. Wah, cowok ganteng nih, boleh, nggak apa-apa. Tapi nggak menginginkan. Wah, seandainya dia bisa jadi suamiku. Wah, betapa bahagianya aku. Itu impian di siang bolong, nggak usah kayak gitu. Kalau lirik, wah ganteng nih, bagus nih ya, cowok nih ya, wah sudah tua tapi oke juga nih. Ya oke juga, atau cowok lah, wah ini istri tetangga gua cakep juga nih ya, tapi ya gua kagak boleh sering-sering ngelihat dia. Kalau ngelihat dia gua bisa naksir nih, bisa menginginkan. Kata Yesus, kalau menginginkan istri orang kita sudah berzina dengan, ya, melakukan sinah, jadi tidak boleh ya. Jadi ngelirik boleh, boleh dong, dikasih Tuhan mata untuk mengagumi keindahan ya, kecantikan manusiawi gitu ya, boleh. Tetapi menginginkan itu yang tidak boleh. Dan yang terakhir tadi sudah saya omongkan, mendewasakan ya. Jadi kita semua itu mengalami pengalaman negatif itu karena Tuhan ingin mendewasakan kita ya. Jadi Paulus sama Petrus itu pernah berkelahi dan masing-masing punya pendirian ya, dan akhirnya apa? Akhirnya mereka berdua juga baik. Nah, lihatlah dari pengalaman konflik-konflik begitu, kita itu dilatih untuk mendewasakan diri kita ya. Jadi jangan karena konflik sedikit langsung wow, aku keluar gereja, aku nggak mau lagi melayani di gereja. Karena apa? Apa salah gereja? Salah pastornya, salah teman-temanku, pokoknya semuanya sakit hati lalu meninggalkan gereja. Astaga naga, itu mah anak-anak. Ngambek lalu keluar, kagak mau lagi ikut. Kalau jadi panitia biasa, beda pendapat. Panas sedikit kagak apa-apa. Petrus dan Paulus dulu panas-panasan. Paulus lebih marah-marah kepada Petrus ya, karena Petrus dianggapnya munafik. Kenapa? Bagi yang baca kitab suci, Petrus itu makan barang haram bersama dengan orang-orang non-Yahudi, tapi ketika orang-orang Kristiani Yahudi datang, dia pura-pura nyingkir, nggak makan barang-barang haram itu. Lalu ya, begitulah akibatnya ya. Paulus marah-marah, kamu munafik, kamu kan tahu bahwa tidak ada yang haram di hadapan Kristus ya. Maka sekarang kita bisa makan ya rendang babi. Kita bisa makan rendang babi. Coba kalau dulu Petrus dan Paulus tidak baku tengkar ya, tidak bertengkar, kita nggak bisa makan rendang babi yang menurut banyak orang itu terlarang. Jadi terima kasihlah pada pertengkaran yang membuat tidak nyaman itu ya. Kita sekarang masih tetap bisa makan rendang babi tapi tidak bisa ke resto ya. PO saja, pre-order gitu ya di grup WA. Itu banyak rendang babi berkeliaran. Oke, lanjut. Ini malah guyonan ya, bercanda aja ini. Tapi belajar tentang yang menderita-menderita itu perlu diketawain supaya apa? Fun. Jangan sampai ngomong soal negativitas di dalam hidup kita sambil nangis-nangis ya. Baik, ya. Yang lain, alasan yang lain apa? Tuhan punya mimpi yang lebih besar, lebih baik daripada mimpi kita. Kok Romo ngomong gitu? Iya, ya. Saya dulu pernah punya, kalau waktu kecil ditanya, kamu mau jadi Romo? Padahal rumah saya itu dekat dengan gereja, pastor itu lalu lalang di rumah saya. Gitu. Tanya, kamu mau jadi pastor? Wah, enggak. Saya mau meluaskan keturunan. Ya, malah meluaskan keturunan. Jadi ternyata meluaskan keturunan itu tidak menjadi kehendak Allah, malah jadi pastor pada satu titik ya. Ya ternyata jadi pastor juga enak juga, apalagi setelah mendengarkan banyak cerita apa betapa susahnya berkeluarga ya. Seorang suami mengatakan bahwa tahun pertama di HP saya tulis nama istri saya. Kalau dia ngebel yang muncul kata apa? Sayang. Wah. Tahun kedua ya,
tahun kedua eh, tahun kedua istriku, wah sudah mulai berubah ya. Tahun ketiga orang rumah. Tahun keempat ini apa? Sapam. Tahun kelima Brimob. Tahun keenam sampai ke-10 sudah jadi Mabes Polri. Dan tahun ke-15 Romo, saya tulisnya Mak Lampir. Ya, makanya saya dalam arti tertentu Tuhan itu, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik sekali melepaskan saya dari derita yang tidak penting gitu. Dengan menjadi Romo begitu, lalu saya dibebaskan dari mak lampir di dalam hidup saya. Ya, ya termasuk pada suster juga jangan ini ya. Suster, Anda sudah memilih jalan yang benar ya. Mungkin Anda pernah didatangi pasutri, saya sering suster, jadi saya itu bersyukur, Tuhan terima kasih. Kalau hari ini saya bertengkar dengan teman saya masuk kamar tidur di ranjang, kosong, tidak ada siapa-siapa Tuhan. Terima kasih, saya bisa tidur nyenyak. Coba kalau saya punya pasangan, Tuhan, aduh, habis bertengkar, masuk tidur, masih ketemu orang itu, sudah gitu gua dipunggungin lagi, belum lagi kalau dia ngorok, ngentut bareng. Betapa sebalnya gua di dalam tidur gua. Jadi Tuhan itu selalu punya cara yang baik. Itu bukan berarti bahwa ibu-ibu dan bapak itu punya pilihan yang salah. Tuhan punya rencana sendiri-sendiri di dalam hidup kita, ya. Tapi lihat pada satu titik kalau kita punya impian itu tidak sejalan dengan apa yang Tuhan maui, dia pasti patahkan. Dan itu membuat tidak nyaman di dalam hidup kita. Tapi jangan sampai impian yang patah itu menjadi sebuah hal yang melukai kita secara dalam dan tidak sembuh-sembuh, kecewa terhadap Tuhan, kepada sesama, dan semuanya dikecewai. Isi hidupnya adalah nyanyian komplain. Semua yang muncul dari mulutnya adalah kekecewaan dan kemarahan serta kesedihan. Hidup macam apa itu katanya orang beriman? Jadi kalau Anda punya mimpi gitu ya, terus tidak kesampaian, jangan pikir bahwa itu hidup Anda tidak berarti. Tuhan tidak merestui hidup saya. Salah. Tuhan itu justru ingin sesuatu yang lebih baik di dalam hidupmu. Gitu dong. Ya, saya tidak bisa. Dulu saya mau dapat nyong ya. Dulu saya naksir cowok gua cewek malah kirim surat cinta terus menerus tidak ditanggapi. Ya, dia bukan jodohmu. Kalau kamu berjodoh dengan dia, kamu lebih menderita daripada yang sekarang. Kata Tuhan. Oke, baik, lanjut dulu ya. Itu kenapa saya bisa ngomong gitu? Karena itu juga kisahnya Santo Ignatius Loyola. Punya mimpi jadi kesatria raja, kawin dengan putri raja, dan macam-macam, pokoknya segala hal. Dia punya mimpi mempersunting seorang putri impian. Nggak tahu putri impiannya yang mana, kami para Yesus itu pernah nyoba-nyoba pikir-pikir di zamannya itu siapa ya yang kira-kira Ignatius inginkan jadi, Santo Ignatius Loyola inginkan jadi istrinya. Tidak tahu. Tapi suatu hari ketika sedang berperang, sebuah peluru meriam menghantam kakinya dan kakinya menjadi cacat. Dioperasi dan dia merasa bahwa hasil operasinya membuat tulangnya keluar, lalu dia bilang, saya tidak mau tulangnya keluar, potong tulangnya, dipotong. Dan zaman itu tidak ada obat bius. Dan hanya karena mau tampil ganteng, karena tulang kaki keluar kan jelek, ya, mau tampil ganteng dia potong kakinya, tulang kakinya. Jadi sepanjang hidupnya nanti dia jalannya pincang karena tulang kakinya sebagian kecil dipotong dan akhirnya jalannya pincang. Apa yang terjadi ketika dia sedang berpikir tentang apa yang harus dilakukan? Dia baca buku Santo Santa dan
dia bayangkan Fransiskus Assisi dan Santo Dominikus yang waktu itu sudah jadi santo, dan wah, ke saya mereka kalau jadi seperti mereka juga menyenangkan ya, membahagiakan ya. Aku mau jadi seperti mereka. Lalu kalau dia juga berpikir soal apa? Wah, aku juga masih ingin jadi kesatria raja dan mendapatkan putri impianku. Dia di dalam permenungannya dia senang, tapi lama-lama dia bisa membedakan. Kalau dia mikirin soal santo-santa, Fransiskus Assisi dan Dominikus, hatinya senang dan senangnya lama. Tapi begitu dia mikir soal jadi kesatria, mempersunting putri raja, dia senang. Tapi begitu selesai lamunannya, dia sedih kembali. Kenapa? Ya jelas dia lihat kakinya pincang. Dan dia akan pincang seumur hidupnya. Ya, dia akan pincang seumur hidup. Apakah dengan cacat seperti itu dirinya habis? Kita tahu apa? Dia santo besar di dalam gereja Katolik, pendiri Serikat Yesus. Lihat ini, dia punya jalan cerita sedikit. Ya, dia itu pernah mau bunuh diri. Karena apa? Ingat semua dosa-dosanya dan di hadapan Tuhan, dia mau di Manresa itu di tepi Sungai Cardona, dia mau bunuh diri. Karena ingat dosa-dosanya, tapi Tuhan terlalu baik, Tuhan jaga dia. Tidak, Ignatius, saya punya cinta, kerahiman lebih besar daripada dosa-dosamu. Tiba-tiba dia sadar, iya ya, Tuhan itu maha rahim. Bagaimana aku bisa mau mengambil hidupku kalau aku percaya bahwa Tuhan itu maha rahim. Terus dia pernah dipenjara di Salamanca. Karena apa? Dia punya maksud baik ngajarin orang tentang agama, Katolik, apa segala macam, orang-orang sederhana diajarin. Tapi waktu itu dia belum punya titel teologi, lalu gereja punya inkuisisi, polisi gereja nangkap dia, dimasukkan penjara. Kamu nggak boleh ngajar teologi. Terus diperiksa, kalau dia ditemukan sebagai bidah, dia bisa dihukum mati. Untungnya dia tidak dihukum mati. Sekali lagi Tuhan punya rencana lain. Ya, apa yang dia lakukan? Ini cerita. Aku ngajar dan ajaranku itu benar. Tapi aku ditangkap oleh polisi gereja dan dimasukkan penjara, diinterogasi, dan nggak menyenangkan sama sekali. Aku bermaksud baik kok, malah dapat yang tidak baik. Bukankah itu yang sering kita katakan? Ya, bukankah yang kita katakan? Susah gereja, wah, fitnah, cemoohan, apa segala macam digosipin, ya macam-macam ya. Nah, itu. Tapi Ignatius bilang dalam diri, aku ditangkap karena aku nggak punya titel teologi. Kalau gitu aku belajar saja teologi. Maka belajarlah dia ke teologi di Paris, dia belajar. Ya, itu menarik ya. Karena apa? Kita itu sering kali merasa bahwa aku kalau niat baik mau pelayanan di gereja, terus tiba-tiba ada masalah kesandung, lalu mutung itu ngambek mau keluar gereja, tidak mau aktif lagi, apa segala macam ya. Itu mah iman yang cemen. Karena karena apa? Karena hanya masalah begitu aja udah ngambek kayak anak kecil lu. Lihat, ya, itu bagian dari pendewasaan diri. Lihat apa salahku, apa kekuranganku sampai aku menjadi gitu. Yang penting tuh pembelajarannya. Marahnya boleh, sedihnya boleh, kecewanya boleh, tapi jangan lama-lama. Sehari dua hari, tanya pada dirimu apa yang aku harus lakukan supaya ini bisa teratasi. Gitu, ya. Terus Ignatius itu juga pernah dikecewakan Tuhan. Mau pergi ke Yerusalem, merasa bahwa panggilannya itu dengan teman-temannya itu adalah melayani Tuhan di Yerusalem. Jadi pengemis, peminta-peminta, pengemis-pengemis yang sambil ngajarin orang-orang sederhana tentang iman Katolik. Mau pergi ke Yerusalem, di Venesia gagal.
Kenapa? Karena kondisi Eropa sedang perang dengan Turki. Jadi kapal-kapal kagak ada yang mau berlayar ke Yerusalem, bahaya, bisa dibom. Jadi dia gagal ke Yerusalem, gagal lah dia. Sedih nggak? Sedih. Tuhan berkenan nggak dia pergi Yerusalem? Nggak. Sekarang baru kita tahu Tuhan tuh nggak berkenan. Soalnya apa? Tuhan mau yang lain dari dia dan teman-temannya. Maka pergilah dia ke Roma bersama teman-temannya. Dia berdasarkan pertimbangan mereka, ya sudahlah kita stres, frustrasi nih. Biar saja kita serahkan diri kita kepada Paus. Akhirnya mereka datang ke Paus dan Paus terima mereka. Dan itulah cikal bakal berdirinya Serikat Yesus. Luar biasa ya Tuhannya. Luar biasa. Dia bikin yang tidak enak, tidak enak, tidak enak, tidak enak, tapi pada akhirnya kebesaranmu adalah ketika kamu ikut jalannya Tuhan. Itu luar biasa sekali. Dan kita tahu dalam tradisi gereja Serikat Yesus sudah melayani lebih dari 4 abad, ya sudah melayani lebih dari 4 abad dan mempengaruhi jalannya gereja dan juga dunia. Ya. Luar biasa, dan itu cikal bakalnya dari seorang yang bernama Ignatius Loyola itu, yang buat apa? Yang keinginannya sering kali dipatahkan oleh Tuhan. Tuhan bilang enggak. Lihat dong, anak kecil perlu nggak bapaknya ngomong bilang enggak? Perlu. Kalau anak kecil makan permen terus, bapaknya nggak pernah bilang enggak, giginya rontok semua. Ya dong. Nah, jangan gitu. Makanya kita itu juga harus belajar dari ceritanya Ignatius Loyola. Jadi lihat, Tuhan dengan Ignatius, dosa dan impian yang salah dipatahkan. Ya, kalau kita punya mimpi yang salah, Tuhan pasti patahkan. Terus kalau kita itu imannya anak-anak, pasti kecewa. Kecewa boleh bang, ya, tapi jangan sampai berlarut-larut. Kalau kamu berlarut-larut, kau akan mengecewakan Tuhan pada akhirnya. Ya, ya itu. Padahal Tuhan itu sudah punya rencana baik untuk kita semua. Kita itu perlu dimurnikan intensinya dan diberi pengertian. Ya, jadi pada pengalaman-pengalaman yang jelek itu membuat kita belajar sesuatu tentang hidup kita. Ya, suami janganlah kau utak-utik dia punya ini. Kalau kamu sebut soal lu kok nggak bisa seperti bapakmu, wah dia marah besar lah. Harus belajar apa? Cowok, kalau kamu banting-banting harga dirinya, itu seperti kamu tekan tombol nuklir. Ya nggak usah ya. Tapi cewek juga sama, cowok harus belajar ya. Cewek jangan dibanding-bandingkan soal kecantikan ya. Nah, kamu kok makin tua makin jelek ya, nggak seperti tetangga yang sebelah ya. Iyalah, orang mana ada yang makin tua makin ganteng tuh nggak ada. Semuanya makin tua makin jelek ya. Wah, keriput semua ya, pipi separuh ke atas separuh ke bawah. Mana ada yang tidak simetris tambah cakep, nggak ada. Semuanya aja tambah jelek. Kami yang paling penting itu diarahkan ke jalan Tuhan yang inginkan. Jadi kalau dimurnikan intensinya, diberikan pengertian, lalu nanti AMDG, ad maiorem Dei gloriam, ya itu demi kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Kalau hidupmu bahagia dan hidupmu menjadi berkat bagi sesama, itulah kemuliaan Tuhan yang besar terpancar dalam hidupmu. Kejarlah itu. Namun, saya juga tidak mengatakan bahwa semua persoalan itu ada jawabannya. Ya, ada hal-hal yang absurd yang kita sendiri tidak mengerti mengapa terjadi seperti ini. Contohnya kematian yang membuat negativitas menjadi tak bermakna. Ya, ada orang yang baru semangat. Ini saya di Solo ya. Ada orang yang baru semangat untuk membangun gereja, mau pelayanan apa, tahu-tahu kena COVID dan meninggal. Hanya karena apa? Pelayanan, pergi ke Medan lalu pulang dari Medan kena COVID, lalu dia pergi begitu saja dan ditangisi teman-temannya. Pertanyaannya, ada apa? Mengapa Tuhan orang yang baru bersemangat seperti dia, kenapa dia tiba-tiba KO gitu ya, dan kok ambil seperti itu?
Bukankah dia masih berguna bagi kita semua di dunia ini, bagi gerejamu? Ada beberapa pertanyaan yang kita tidak bisa jawab, ya. Di hadapan hal-hal seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, saya masih punya beberapa menit. Pengkhotbah 7:13-14. Perhatikan pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Maksudnya apa sih pengkhotbah ini? Maksudnya gini, jalan Allah itu jauh lebih tinggi. Pemahaman manusia itu sangat dangkal. Di hadapan misteri penderitaan dan kematian, kita semua itu hanya bisa menyerahkan harapan. Ya, harapannya kepada siapa? Bukan usaha manusia. Harapannya adalah harapan kepada Tuhan, begitu. Ya, maka itu penting. Oke, kita juga ingat di dalam sebuah penderitaan yang absurd yang kita sendiri tidak menemukan jawaban, atau Ignatius ya, kita anggap bahwa kadang-kadang Tuhan punya waktu yang panjang untuk membentuk manusia seperti Santo Ignatius. Tetapi kalau di hadapan kematian atau penderitaan yang luar biasa, ada yang kena cancer, ada yang apa, ingatlah janji Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak. Tuhan tidak bilang bahwa kalau kamu benar, bahwa orang benar itu selalu diluputkan dari kemalangan. Itu janji kosong. Tidak ada. Kita tahu bahwa apa? Orang benar pun mengalami kemalangan. Paling gampang siapa? Yang ada di gambar saya lah. Siapa itu? Yesus. Yesus itu kurang benar apa? Tapi juga ternyata malang sekali nasibnya. Malah dianggap sebagai penjahat yang ditelanjangi, disalibkan sampai mati. Ya. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Ia melindungi segala tulangnya. Tidak satu pun yang patah. Itu yang nanti ketika Yesus di kayu salib, tidak ada satupun yang dipatahkan. Itu Mazmur 34 itu. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Ya, bedanya orang benar dengan orang fasik itu apa sih? Kalau menerima kemalangan, orang benar itu berpegang pada Tuhan. Dia percaya akan janji Tuhan. Orang fasik kalau malang ya malang saja, ya sudah selesai. Ya itulah. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Hukuman dari mana? Hukuman dari Tuhan. Maka janji Tuhan itu tidak berhenti di dunia ini semata, ya. Tapi janji Tuhan itu janji yang bersifat eskatologis atau melampaui dunia ini. Bahkan kalaupun kita merasa kita adalah orang yang paling malang di dalam dunia ini selama kita hidup, janji Allah mengatakan bahwa tidak. Sekiranya engkau memang paling malang begitu di dunia, saya tetap peduli engkau. Dan jaminan saya bukan hanya di dunia ini, tapi melampaui dunia ini. Janjinya apa? Jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan kita itu belajar dari Yohanes 3:16. Tapi kita juga bisa belajar dari Julian of Norwich, seorang mistikus perempuan abad 13 di Inggris. Dia mengalami perang besar antara Inggris dan Perancis 100 tahun. Dia adalah seorang janda, dia adalah orang yang mengalami sakit hampir mati, dan dia juga melihat hancurnya Eropa karena pes hitam. Sepertiga dari penduduk Eropa mati waktu itu. Dan dia melihat kekacauan besar di dalam hidupnya. Pada akhirnya dia merefleksikan apa? All shall be well, all shall be well. Ya, all manner of
all manner of things shall be well. Ya, semuanya akan menjadi baik dan akan menjadi baik. Dan memang dunia tidak hancur, banyak yang meninggal, tetapi dunia tidak hancur, dan yang yang masih punya hidup itu selalu berpegang pada itu. Oh, segala sesuatunya baik, walaupun mungkin kita sebagai pribadi ini kelihatannya kalah dalam hidup ini. Derita bukan karena Allah tidak maha kuasa, tidak maha baik, melainkan Ia memberikan jalan kekuasaan dan kebaikannya muncul dalam solidaritas manusia. Nah, Anda lihat, saya sementara memandang satu bangunan di Jogja, itu tempat saya membuka shelter di zaman pandemi COVID Delta tahun 2021. Ya, ada banyak cerita di situ. Ada para dokter yang melayani, ada relawan yang melayani, memberi makan, yang membersihkan kamar, dan seterusnya, yang menjagai saya, membeli berbagai macam keperluan, termasuk obat-obatan, ada donatur yang menyumbangkan uang untuk shelter supaya tetap tegak berdiri. Luar biasa, 1,5 bulan saya merawat para pasien COVID itu bersama dengan dokter-dokter dan relawan-relawan. Krisis atau sebuah pengalaman negatif di dalam hidup kita sebagai manusia adalah kesempatan di mana kita memunculkan kekuasaan dan kebaikan Tuhan melalui solidaritas manusia. Oke, saya pikir itu. Maka kesimpulan, saya lewat sedikit ya. Pengalaman negatif terjadi karena dosa kita, itu jelas ya. Pengalaman negatif juga bisa terjadi karena dosa orang lain kepada kita. Kita mengalami penderitaan karena orang lain memperlakukan kita dengan tidak baik. Pengalaman negatif juga terjadi karena Tuhan hendak mendidik, mendisiplinkan, dan mengembangkan keutamaan. Pengalaman negatif juga terjadi karena Tuhan punya rencana lain dalam hidup kita, seperti kasusnya Santo Ignatius Loyola. Pengalaman negatif ada yang tidak bisa dimengerti sepenuhnya oleh kita, dan satu-satunya respon kita adalah solidaritas kemanusiaan kita. Dan yang keenam, ada pengharapan eskatologis yang melampaui kejadian di dunia ini untuk mendapatkan kebaikan final nanti, hidup setelah kematian. Di situ ada kebahagiaan, di mana seperti apa yang ditunjukkan oleh Yesus dari Nazaret, menderita sampai mati di kayu salib, namun bangkit pada hari ketiga, dan di situ segala yang fana diubah menjadi segala yang eternal, bakar, dan bahagianya juga selama-lamanya. Amin. Terima kasih ya. Baik. Terima kasih Romo Sunu, Romo Effendi. Terima kasih atas renungannya malam hari ini. Sungguh sangat menguatkan kami semua bahwa derita bukan karena Allah tidak maha kuasa dan tidak maha baik, melainkan Ia memberikan jalan kekuasaannya dan kebaikannya muncul dalam solidaritas manusia.